Puluhan alutsista mahal hancur dalam waktu singkat. Bukan hanya senjata biasa, tetapi aset militer bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah per unit ikut rontok di medan perang. Dan jika dijumlahkan, kerugiannya diperkirakan bisa mencapai angka yang setara dengan anggaran satu negara kecil. Dalam konflik yang terus memanas antara Amerika Serikat dan Iran, satu fakta mulai perlahan terungkap ke publik. Bukan hanya soal siapa menyerang dan siapa bertahan, tetapi tentang kerugian besar yang mulai terlihat dari salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Selama ini, Amerika dikenal dengan dominasi teknologinya. Dengan anggaran pertahanan yang sangat besar, sistem persenjataan modern, serta pengalaman tempur di berbagai wilayah dunia, banyak yang menganggap kekuatan militernya hampir tidak tersentuh. Namun di medan perang kali ini, realitasnya mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Laporan demi laporan mulai mengindikasikan bahwa bahkan kekuatan besar sekalipun tidak kebal terhadap kerugian. Dan yang lebih menarik, kerugian ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi muncul berulang dalam berbagai bentuk. Kita mulai dari yang paling mencolok, jet tempur. Pesawat seperti F-15 Strike Eagle bukan sekadar alat perang biasa. Ini adalah salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika. Dirancang untuk misi serangan presisi, penguasaan wilayah udara, hingga operasi tempur dalam kondisi ekstrim, pesawat ini menjadi simbol keunggulan teknologi militer modern. Harga satu unitnya diperkirakan mencapai sekitar 80 hingga 100 juta dolar atau setara dengan lebih dari 1,2 triliun rupiah. Angka ini belum termasuk biaya tambahan seperti pelatihan pilot, perawatan rutin, suku cadang, hingga sistem pendukung lainnya yang nilainya juga tidak kecil. Bayangkan, satu pesawat saja sudah bernilai setara dengan proyek pembangunan besar di sebuah kota. Ketika jet seperti ini jatuh atau hancur dalam pertempuran, kerugiannya bukan hanya kehilangan alat tempur, tetapi juga hilangnya investasi jangka panjang yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Satu momen di udara, satu ledakan, dan triliunan rupiah bisa hilang begitu saja. Namun yang lebih mengejutkan, kerugian ini tidak berhenti pada satu jenis alutsista saja. Seiring konflik berlangsung, laporan menunjukkan bahwa berbagai aset militer lainnya juga ikut terdampak. Ini menandakan bahwa tekanan yang terjadi di medan perang tidak bersifat lokal atau terbatas, tetapi menyebar ke berbagai lini operasi. Selain jet tempur, kerugian besar juga terjadi pada drone militer. Salah satu yang paling dikenal adalah MQ-9 Reaper, drone canggih yang digunakan untuk pengintaian dan serangan presisi. Drone ini dirancang untuk mampu bertahan di udara dalam waktu lama, mengumpulkan informasi, dan menyerang target dengan tingkat akurasi tinggi. Harga satu unitnya diperkirakan berada di kisaran 30 juta dolar atau sekitar 450 hingga 500 miliar rupiah. Nilai ini menjadikannya salah satu aset penting dalam strategi perang modern. Namun dalam konflik ini, beberapa drone dilaporkan ikut hancur. Kehilangan satu unit mungkin tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan jet tempur. Tetapi jika jumlahnya lebih dari satu, maka total kerugiannya bisa melonjak dengan cepat. Dalam hitungan waktu yang relatif singkat, kerugian dari drone saja bisa mencapai triliunan rupiah. Belum termasuk drone lain dengan ukuran lebih kecil yang biasanya digunakan dalam jumlah besar. Meskipun nilainya lebih rendah, jika dihitung secara keseluruhan, kerugiannya tetap signifikan. Dalam perang modern, kuantitas seringkali memiliki peran yang sama, pentingnya dengan kualitas. Tidak berhenti di situ, daftar kerugian terus bertambah. Berbagai alutsista lain juga dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran. Mulai dari kendaraan militer di darat, sistem radar, hingga perangkat komunikasi yang menjadi tulang punggung koordinasi di lapangan. Kerugian pada sistem radar, misalnya, memiliki dampak yang sangat besar. Ketika radar terganggu, kemampuan untuk mendeteksi ancaman menurun. Ini membuat sistem pertahanan menjadi lebih rentan terhadap serangan lanjutan. Begitu juga dengan sistem komunikasi.
Ketika komunikasi terganggu, koordinasi antar unit menjadi tidak efektif. Dalam kondisi seperti ini, bahkan pasukan yang kuat sekalipun bisa kehilangan keunggulan karena kurangnya informasi dan koordinasi. Nilai kerugian dari sistem-sistem ini memang tidak selalu terlihat secara langsung oleh publik, tetapi diperkirakan bisa mencapai ratusan juta dolar tambahan. Dan jika semua itu digabungkan, angka totalnya menjadi sangat besar. Jika semua dihitung mulai dari jet tempur, drone, hingga sistem pendukung, total kerugian diperkirakan bisa menembus miliaran dolar. Jika dikonversi ke rupiah, angkanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, bahkan untuk negara dengan kekuatan ekonomi besar sekalipun. Namun di balik angka tersebut, ada hal yang jauh lebih penting. Kerugian ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal waktu, kemampuan produksi, dan kesiapan tempur. Tidak semua alutsista bisa langsung diganti dalam waktu singkat. Proses produksi jet tempur, misalnya, bisa memakan waktu bertahun-tahun, melibatkan teknologi tinggi, serta rantai pasokan global yang kompleks. Artinya, setiap kehilangan bukan hanya mengurangi jumlah aset, tetapi juga mengurangi kemampuan operasional dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ada juga faktor sumber daya manusia. Setiap alutsista membutuhkan operator yang terlatih. Pilot jet tempur, operator drone, teknisi, dan tim pendukung membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dilatih. Ketika sebuah unit hilang, kemampuan yang ikut hilang tidak bisa langsung digantikan. Di sisi lain, konflik ini juga menunjukkan perubahan besar dalam cara perang modern berlangsung. Teknologi pertahanan udara semakin canggih. Sistem radar menjadi lebih sensitif, rudal semakin presisi, dan penggunaan drone semakin luas, baik untuk menyerang maupun mengganggu sistem lawan. Semua ini membuat medan perang menjadi jauh lebih kompleks dan tidak terduga. Keunggulan teknologi yang dulu dianggap sebagai jaminan dominasi, kini mulai menghadapi tantangan baru. Bahkan, kekuatan militer sebesar Amerika pun harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dan disinilah poin yang paling menarik. Konflik ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana keseimbangan kekuatan mulai berubah. Ketika aset-aset mahal mulai rontok satu persatu, dunia mulai melihat bahwa dominasi tidak lagi bersifat absolut, bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan, dan bahwa setiap kekuatan memiliki batasnya masing-masing. Puluhan alutsista mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam laporan militer. Namun, di balik angka itu, ada perubahan besar yang sedang terjadi. Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa konflik ini bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana peta kekuatan global mulai bergeser sedikit demi sedikit. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa besar kerugian yang sudah terjadi, tetapi seberapa besar dampak yang akan muncul setelahnya. Karena jika kerugian seperti ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin keseimbangan kekuatan yang selama ini kita kenal akan berubah secara permanen. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan lagi sama seperti sebelumnya.